assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Sehat? Ya. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk atau masuk semua ini? Masuk. Gimana sih kelasnya? Sekolah. 3 orang nggak masuk. Siapa? Siva, Kori, Siva sama Kori. Kenapa? Siva kenapa? Kori kenapa? Ini maksudmu Pak? Nggak tahu. Nggak ada surat izinnya. Tadi Di grup. Berapa? Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Amin. Amin, selesai berdoa tidak dipersilakan. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, di materi bab 5 yaitu menjelajahi bumi dan antariksa. Silakan buka buku paketnya halaman 101 dan siapkan juga buku catatan ya, karena nanti mencatat tulis dulu di buku catatan bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa. Oke, tulis dulu ya, karena nanti catatannya dikumpulkan untuk Bu Sinta. Tulis bab 5. Tulis itu menjelajahi bumi dan antariksa yang ada di buku cetak halaman 101. Tulis dulu bab 5 peringatan. Buku catatan tulis di paling atas bawahnya sini menjelajahi bumi dan tulis semua. Oke, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu nanti akan belajar dan juga bermain. Oke, setelah kalian menulis babnya, kalian di bawah tulis tujuan pembelajaran. Di baris selanjutnya kalian tulis tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya, dan yang kedua mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. Ada di halaman 101, silakan ditulis tujuan pembelajarannya juga, sama di buku cetak halaman 101 ya. Ya, tulis dulu. Ya, halaman 101 tujuannya aja bab 5, terus langsung ke bawah yang kotak itu tujuan pembelajaran. Ya, jadi pada sesi ini, bab ini kita akan tujuannya kalian akan menjelaskan terkait sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Kemudian yang kedua mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. Oke, ditulis dulu karena nanti akan dikumpulkan catatannya ke Bu Sinta. Yang nggak nyatet nggak dapat nilai. 1, 2 sama aja di sini. 2 kan sama ini. 1, 2 sama kok. Ah.
Dan di sini nggak sama kok, sama kayak yang di buku juga sama. Oh ya tulis ya, ini dari Kamis tuh bener tanggal 24, tulis tanggalnya jangan lupa. Yang mana? Ini nih, satu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya, kemudian yang kedua mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan bumi. Ya, oke, jadi dengan tujuan ini harapannya nanti setelah pembelajaran ini selesai kalian bisa mengetahui terkait sistem tata surya dan karakteristik anggotanya, dan yang kedua kalian bisa mengetahui terkait apa itu rotasi dan apa itu revolusi. Itu ya. Oke, next. Oke, lihat dulu video yang ada di depan sambil nulis nggak apa? Sambil nulis sambil dilihat video di depan. Dilihat nanti ya itu videonya. Bagus ngepot ning dalam. Aku tak tulis. Hah? Oke, coba dari video tadi yang kalian lihat ada apa aja? Bumi, bulan. Matahari hijau. Oke, coba lihat lagi itu ada apa aja? Apa aja sebutin itu? Rangsingan. Oke, oke, sekarang lihat video ini.
juga video yang kedua ini. Oke, dari video 1 dan video 2 tadi bedanya apa? Yang satu terbit, Ah, yang kedua terbenam. Matahari terbit dari barat. Oke, dari video itu kita bisa menyimpulkan atau menanyakan terkait yang pertama bagaimana sih bumi itu bisa bergerak, dan yang kedua bagaimana hubungan antara bumi, bulan dan juga matahari. Kalau kalian tahu itu yang bergerak itu bumi atau matahari? Bumi. Ketika matahari terbit dan tenggelam, yang bergerak itu bumi atau matahari? Nah, terus bagaimana hubungan antara bumi dengan matahari itu? Ada yang tahu? Rotasi. Nggak tahu. Saya belum kesana. Yang rotasi apanya? Bumi. Rotasi matahari. Revolusi. Oke. Bumi berotasi terhadap matahari. Pengertian rotasi itu apa? Ada yang tahu? Nggak mengelilingi matahari. Hmm? Revolusi lah ya bro. Bedanya rotasi revolusi apa coba? Kalau rotasi saya putar revolusi. Oke, kita next dulu ya ke pembahasan. Nah, ini sama kayak di halaman 102 itu. Bagaimana itu matahari bergerak turun saat terbenam. Nah, tahukah kalian bahwa pergerakan bumi itu mengakibatkan matahari terbit dan juga terbenam, dan bumi itu bisa bergerak setiap saat. Nah, pertanyaannya bagaimana bumi kita bisa bergerak dan mengapa kita tidak merasakan bumi saat bergerak? Saat bumi bergerak itu kalian bisa merasakan nggak? Kenapa nggak bisa merasakan? Karena terdapat gravitasi. Bumi terlalu besar. Terus gravitasi apa? Gravitasi apa? Oke. Next. Oke, bagian yang pertama di topik A, tulis di buku menjelajahi bumi, matahari, dan bulan atau menurut tulis di bawahnya tadi setelah tujuan pembelajaran. Sekarang tulis A, mengenal matahari, bumi, dan bulan. Tulis di bawahnya tujuan tadi. A, mengenali matahari, bumi, dan bulan. Matahari, bumi, bulan. Tulis ayo. Ada mainan domino. Tulis. Bagaimana matahari? Udah, kemudian bawahnya tulis matahari. Matahari merupakan bintang terdekat di tata surya. Matahari memberikan cahaya dan panas yang kita butuhkan untuk hidup. Matahari itu sangat besar dan sangat panas dan merupakan bintang yang menjadi pusat pada tata surya. Matahari itu bintang atau ya bintang yang paling dekat dengan bumi di antara dengan planet-planet lain. Nama jadi Ya, nanti kita belajar planet setelah ini. Tulis dulu pengertian dari matahari. Matahari merupakan bintang terdekat di tata surya. adalah Tulis ya, nanti catatannya dikumpulkan. Ya. Semuanya sampai bumi tuh. Sampai bumi boleh, kalau mau disingkat juga nggak apa-apa. Yang penting-penting aja. Oh, ya masih penting-penting. Kasih pakai pikiran tangan. Matahari bintang. Matahari
Lupa. Nggak kelihatan. Siapa kamu, murid? Itu bawa kawan. Apa itu tidak ada? Oke, udah. Belum. Ayo. Nah, aku tak asing tadi kan. Nggak kelihatan. Maju ke depan ya kalau nggak kelihatan. Dah. Besar banget. Gue tinggal lari. Oke, udah ya, lanjut. Ya, kemudian setelah matahari kita akan mengenali terkait dengan bumi. Bumi selalu berputar pada poros atau sumbunya. Jadi ini bumi. Bumi kan bentuknya bulat. Bumi itu selalu berputar pada porosnya di tanah ini sebagai sumbu atau sumbunya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Tadi kan ada yang menyinggung terkait rotasi ya. Nah, jadi rotasi adalah perputaran suatu benda pada sumbu atau poros yang tetap. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam dan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik untuk satu kali rotasi. Jadi rotasi itu rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada sumbu atau poros yang tetap. Nah, rotasi bumi itu memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik untuk satu kali rotasi bumi. Dan bumi itu berotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Bumi bergerak dengan waktu dan kecepatan yang sama setiap saat sehingga kita tidak bisa merasakan apa itu rotasi bumi. Nah, itu terkait rotasi bumi bisa ditulis bahwa kita kan tadi sempat disinggung bahwa bumi yang berputar kan bukan mataharinya yang berputar. Nah, ya dalam hal itu ada kaitannya dengan yang namanya rotasi bumi. Ini rotasi merupakan perputaran suatu benda pada sumbu atau poros yang tetap. Nah, di dalam bumi porosnya itu ada di tengah sini sebagai poros atau sumbunya. Bisa ditulis dulu terkait bumi. Ya, yang penting-penting aja nggak apa. Seperti misalnya ini, rotasi adalah perputaran suatu benda pada sumbu atau poros yang tetap. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam dengan membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Itu sama ada di halaman 106. Coba kalian cek bukunya halaman 106. Bukunya. Ya tulis di yang 106 itu sama.
bumi itu 106. Dicek bukunya di halaman 106. Ya itu sama. Ditulis semuanya. Atau yang penting-penting aja boleh. Yang bumi dulu aja, yang bumi dulu aja. Apa penting sih? Boleh. Beda. Boleh. Sama di halaman 106 ya, di buku paket kalian cetak halaman 106. Salah. Ya. Ilham makan. Iya, yang bisa digarisbawahi atau yang bisa dibeli yang penting yaitu terkait pengertian dari rotasi. Kemudian rotasi bumi itu memerlukan 23 jam, 56 menit, 4 detik untuk rotasi, dan arah rotasi bumi itu berlawanan arah dengan jarum jam. Itu yang penting-penting, kalau yang mau tulis itu juga boleh. Itu sama kayak di dalam proses nama. Ya, sama. Ambilnya juga dari situ. Iya, Sudah. boleh ditulis yang penting-penting ini aja yang dikotakin, berlawanan arah jarum jam, kemudian memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, 4 detik untuk satu kali rotasi bumi. Mana tadi fotonya? Iya. Ada Janan ya? Dari Jasel ya? Ya udah ya, kita lanjut karena itu sama di halaman 106. Nanti kalian juga bisa nulis yang ada di halaman 106. Oke, kita lanjut next. Bumi selain berotasi juga melakukan revolusi atau yang namanya mengelilingi matahari pada orbitnya yang tetap. Gerakan ini disebut juga dengan revolusi. Ketika revolusi, kita menyebut bahwa bumi itu mengorbit dengan matahari. Jadi bedanya dengan yang tadi,
kalau rotasi bumi itu buminya yang berputar. Nah, kalau revolusi bumi itu bumi yang mengelilingi matahari. Misal seperti ini, kan kita di dalam tata surya punya banyak planet-planet. Salah satunya planet yang ketiga itu adalah bumi. Nah, revolusi bumi itu adalah ketika bumi mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Nah, apa itu orbit? Orbit itu adalah jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit yang lain. Jadi ini kan ada orbitnya. Kalau kalian misal cetak atau lihat gambar ini, bumi itu ada orbitnya, jalan yang mengelilingi dengan matahari. Itu yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, waktu bumi untuk melakukan revolusi yaitu 365,25 hari. Nah, bentuk dari orbit bumi seperti yang ini itu yang mengelilingi matahari, bentuknya yaitu elips atau oval. Itu ya, bisa ditulis dulu terkait revolusi. Ini aku bawain. Selain berotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari pada orbitnya. Kemudian gerakan mengelilingi matahari disebut juga dengan revolusi. Kemudian ketika berevolusi, bumi juga mengorbit dengan matahari. Nah, ditulis dulu ya. Selain berotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Ini mengelilingi matahari pada orbitnya. Gerakan mengelilingi matahari pada orbitnya disebut juga dengan gerakan revolusi. Kemudian ketika berevolusi, kita bisa menyebut bahwa bumi mengorbit dengan matahari. Nah, ini pengertian orbit. Orbit adalah jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredaran mengelilingi benda langit yang lain. Itu sama di halaman 106 yang bagian bawahnya, paragraf kedua itu. Dibaca ya, halaman 106 itu sama. Tulis dulu yang ada di sini. Itu aja ya, Pak. Oh. Bilang dalam mancingin kok bae bilang. Saya cuma tahu ya. Nang apa? Saya cuma tahu. Piye? Kok juga ada Ini soal bilang Zoom. Apa komen sih? Ya aku saya juga nih. Ya. Dokter. Ini Jumat bae. Ya. Jumat bae kan. Ambil ini kanan.
Yo. Temen nih, oh mas, oh mas, minum pak outfit mas, hah? Yo, bawa HP mas, tak WA, kan ini. Lanjut ini tadi waktu itu di satu kali revolusi yaitu 365,25 menit. Mancing deh. Terus orbit bumi berbentuk elips atau oval. Sama kayak di halaman 106 bisa ditulis dulu. Udah. Tulis dulu. Nah. Di dalam saya. Yang kemarin ini siapa? Oh, jelas. Tulis. Sama kayak ini kok, sama. Oke, udah ya, kita lanjut. Itu tulis yang ada di halaman 106 sama kok. Oke, kita lanjut Pak. Sama di halaman 106. Mas, ini kirim ke saya. Sip, Pak. Nah ini ya tadi terkait perbedaan rotasi dan revolusi yang ini kalau ditulis dijelasin aja ini yang sebelah kiri itu rotasi bumi, ini rotasi bumi. Nah ini namanya revolusi bumi. Jadi perbedaannya terkait rotasi dan revolusi bumi. Kalau rotasi itu buminya berputar pada porosnya, jadi buminya berputar pada porosnya ini, dan berputarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian kalau revolusi bumi ketika bumi mengelilingi dengan matahari. Jadi ketika matahari terbit atau matahari terbenam itu yang berputar atau yang mengelilingi itu buminya yang berputar untuk mendapatkan sinar matahari. Itu ya paham terkait perbedaan rotasi cara memulai. Kali ini apa aja sih pelajarannya? Semoga pas aja kali ya, nggak tahu nanti. Soalnya jam 9 nanti ke kelas 5 sudah mandi baca. Oke. Pulang. Di play aja langsung. Udah kamu di tengah aja. Itu di play. Oke. Jadi nanti jangan rame ya. Karena ini pelajaran biasa, bukan film, dan ini juga salah satu program kerja dari kita, di mana kita akan menampilkan atau mengenalkan kepada kalian berupa media pembelajaran berbasis digital. Sebelumnya dari Bu Sinta atau kalian kan udah 6 tahun di sini, media pembelajaran yang kalian yang kalian terima dari Bapak Ibu guru apa aja? Tahu nggak media pembelajaran? Tahu, belajar. Media itu kayak sebuah alat pembelajaran. Hah? Kelas 4 komputer ngapain?
pelajaran handphone pernah. Oke, itu jadi beberapa kalian udah pernah dan seringnya kan didiskusikan di kelas ini. Makanya kalau di kelas itu RKS Apa ya, bro? Lu, Torono. apa dia apa?